Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alia Helmi Anggraini dengan NIM 2121219194, Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai zohir, nas, mufassor, dan muhkam. Keempat komponen tersebut merupakan bagian dari dalalah sendiri. Nah, kalian udah tahu belum nih dalalah itu apa? Kalau belum, yuk simak penjelasan lebih lanjutnya. Nah, dalalah sendiri secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata dala yadilu yang bermakna menunjukkan atau penunjukan. Sedangkan secara istilah, dalalah merupakan penunjukan lafal nas atau teks pada pengertiannya yang mudah untuk dipahami. Dalam dilalah ini sendiri terdapat dua macam lafaz, yaitu lafaz dengan dilalah yang jelas dan lafaz dengan dilalah yang tidak jelas. Nah, untuk lafaz dengan dilalah yang jelas itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada zohir, nas, mufassor, dan muhkam. Nah, supaya teman-teman semua paham, yuk kita lihat penjelasan lebih lanjutnya. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai lafaz zohir. Jadi lafaz zohir ini secara bahasa bermakna jelas. Lafaz zohir ialah lafaz yang dapat dipahami secara langsung, yang mana sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, beliau menambahi bahwasannya lafaz zohir ini masih mungkin untuk ditakwilkan. Untuk contohnya sendiri yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa akhalallahu bai'a wa harama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi hukum zohir secara makna ialah wajib untuk segera mengamalkannya secara pasti dan yakin, kecuali ada dalil yang menuntut mengganti dari lafaz zohir, maka memerlukan takwil. Jadi pada ayat ini itu maknanya itu sudah jelas, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun sebenarnya pada ayat ini itu masih memiliki maksud yang lainnya. Oleh sebab itu lafaz zohir masih mungkin untuk ditakwilkan kembali. Nah, untuk penjelasan yang kedua itu mengenai lafaz nas. Jadi nas merupakan suatu lafaz yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas dan terdapat kemungkinan untuk ditakwilkan dan ditaksiskan atau dikhususkan, serta dapat juga dinasak atau dibatalkan. Untuk contohnya sendiri yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa akhalallahu bai'a wa harama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini sama dengan ayat pada zohir tadi. Jadi secara zohir ayat di atas menjelaskan mengenai halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan makna yang utama. Makna yang utama ialah menegaskan bahwasannya jual beli dan riba itu berbeda. Hal ini dikarenakan ayat tersebut dijadikan sebagai bantahan terhadap ucapan bagi orang Yahudi, yaitu pada ayat yang berbunyi dalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba, yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama halnya dengan riba. Jadi dalalah nas ini merupakan jual beli itu tidak sama dengan riba. Ayat pertama tersebut membantah ayat kedua. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai mufassor. Jadi mufassor merupakan lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan ini tidak mungkin untuk ditakwilkan atau ditaksiskan, namun dapat dinasak pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk contohnya sendiri yaitu pada Quran Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi azaniyatu wazali fajlidu kulla wahidin minahuma mi'ata jaldah, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali. Jadi kata mi'ata itu tidak dapat bermakna jumlah lain, artinya maknanya yaitu tetap 100 kali, dan itu sudah bersifat tegas dan jelas. Jadi untuk hukum mufassor sendiri ialah wajib untuk mengamalkannya sesuai dengan lafaznya.
Nah, untuk penjelasan terakhir dalam konteks lafaz yang jelas dilalahnya yaitu muhkam. Jadi muhkam ini merupakan suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qat'i dan tidak memiliki kemungkinan untuk ditaksis, ditakwilkan atau bahkan dinasak. Jadi muhkam ini memiliki kedudukan dengan posisi yang paling tinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafaz lain. Untuk contohnya sendiri yaitu pada Quran surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi Fa'lam anahu la ilaha illallah. Jadi artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Berdasarkan ayat di atas jelas maknanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tadi kan udah mempelajari nih mengenai lafaz yang jelas di dalamnya, yang mana dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada zohir, nas, muhkam, dan mufassar. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai lafaz yang tidak jelas di dalamnya. Untuk lafaz yang tidak jelas di dalamnya ini dibagi menjadi kafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk simak video setelah ini. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai kafi. Jadi kafi secara bahasa itu berarti tidak jelas atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah, kafi ialah lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang jelas, namun dalam penerapannya terdapat kesamaran yang memerlukan analisis dan pemikiran yang lebih cermat lagi. Untuk contohnya sendiri yaitu pada Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasarikhatu faqta'u aidi yahuma jazaa'im bima kasaba nakalam minallah wallahu azizur hakim. Artinya, adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan siksaan dari Allah. Dan Allah perkasa maha bijaksana. Jadi ayat ini menjelaskan secara tegas mengenai hukuman potong tangan bagi seorang pencuri baik laki-laki maupun perempuan, namun dalam penerapannya mengalami ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut ialah apakah tindakan seperti pencopet, penjabret, nubasi, atau pencuri kain kafan itu juga tergolong dalam konteks pencuri di ayat tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai muskil. Jadi muskil secara bahasa itu ialah sulit atau sesuatu yang tidak jelas perbedaannya. Sedangkan menurut istilah, muskil sendiri merupakan lafaz yang dari penunjukannya saja sudah muncul ketidakjelasan yang pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan pendapat dalam memahami lafaz ini. Untuk contohnya sendiri yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal mutalaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasatu quru. Artinya, dan wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri 3 kali quru. Jadi lafaz quru pada ayat tersebut memiliki 2 arti, yaitu makna suci dan haid. Ketidakjelasan pada ayat ini yaitu apakah iddah seorang wanita yang ditalak oleh suaminya berakhir pada 3 kali haid atau 3 kali suci. Imam Syafi'i berpendapat bahwa lafaz quru pada ayat ini itu bermakna suci. Jadi iddah seorang perempuan yang ditalak suaminya yaitu 3 kali suci. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa quru berarti haid. Jadi menurut ulama Hanafiyah berakhirnya iddah seorang istri yang ditalak suaminya yaitu 3 kali haid. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai mujmal. Jadi mujmal ini secara bahasa bermakna samar. Sedangkan secara istilah mujmal adalah suatu lafaz yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz tersebut.
Kejelasan lafaz tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mujmal ini juga dapat diartikan sebagai lafaz yang belum jelas karena masih bersifat global. Untuk contohnya sendiri yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimu sholata wa atu zakata. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dalam ayat ini dijelaskan mengenai perintah untuk melaksanakan zakat dan sholat. Namun pada ayat ini masih bersifat global. Oleh sebab itu termasuk pada lafal mujmal. Ayat ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai tata cara sholat, rukun dan syaratnya, dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan terakhir yaitu mengenai lafal musyatabi. Jadi, lafal musyatabi secara bahasa ialah lafal yang meragukan pengertian karena mengandung beberapa persamaan. Sedangkan menurut istilah, musyatabi merupakan lafal yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya, atau tidak ada dalil yang menjelaskannya. Contohnya yaitu pada Quran Surat Al-Fat ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Yadullahi fauqa aidihim. Artinya, tangan Allah di atas tangan mereka. Dan pada ayat selanjutnya yaitu Quran Surat Ar-Rahman ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Artinya, dan akan tetap kekal muka Tuhanmu yang maha besar dan maha mulia. Jadi kedua ayat tersebut tergolong dalam lafal musyatabi karena menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Meskipun tidak mengerti mengenai arti ayat tersebut, namun para ulama saling berusaha untuk sampai pada maksud lafal tersebut dengan cara yaitu mentakwilkan atau mewakilkan arti ayat dari makna zahirnya kepada makna lain guna menghindari dari menyamakan Allah dengan umatnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.